Malam guys. Malam guys, asik. Malam di bawah. Itu kedatangan bintang tamu. Salah satu aktor film Cahaya dari Timur. Saudara Aufa Assagaf, tepuk tangan dulu. Thank you. Ini aktor besar, Babe. Ini Amin. pemain film, sudah membintangi beberapa film-film besar. Salah satunya yaitu Cahaya dari Timur. Siapa yang kenal? The Captain. Iya. Terus Filosofi Kopi. Terus Ben and Jody. Ben and Jody juga. Terus yang paling terbaru nih, yang nanti akan tayang bulan Mei ini nih, Sayap Patah 2. Yes. Ya, Bulan tepuk Mei tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei. Mei. Ini membanggakan sekali salah Katong satu. siap gas. Siap, kata siap gas. Harus. Ini salah satu putra Maluku yang katong kenapa undang di podcast ini? Karena bisa menginspirasi Ya, yang lain ya. Namanya Cahaya dari Timur tuh awalnya tuh. Iya, betul. Itu yang paling itu Cahaya dari Timur tuh Iya, Barang Cahaya. ketumpung host juga kayaknya mau jadi pemeran utama lah ya. jadi aktor. Kakak apa? Kamu bagaimana kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Dan kayak banyak kakak semua sudah undang beta di podcast Babe. Oke. Kalau ketemu sih ya paling berterima kasih karena Iya. tau lah ini aktor tuh sibuk sekali. Iya. So sibuk sih sekarang. Sempat-sempatin luang Iya, waktu iya. kamu nih katong di podcast Babe Iya, Project iya. yang luar biasa ya. Mumpung ada libur ya. Iya. Karena beta paling ya 1 tahun 1 kali biasa ke Ambon pas libur Lebaran, iya. pulang buat mudik lah 1 tahun sekali. Terakhir ada kerjakan proyek apa yang terakhir sekali? Terakhir yang nanti ini mau tayang Sayap Patah 2. Yang pertamanya kan sudah tayang beberapa tahun lalu dan tahun ini yang keduanya tayang dan sama ada satu lagi tapi Boleh bisa di-spill? Iya. Ya, boleh bisa di-spill. Iya, betul. Boleh bisa di-spill. Karena dari pihak PH-nya belum ada press release apa-apa tentang film ini, jadi ya ketong coba tertib saja toh. Iya. Oh, jadi tahun ini mau jadi bintang 2. Ya, rencananya ada 2 yang akan tayang, yang satu Sayap Patah tanggal 8 Mei, yang satunya rencana mungkin kalau lancar-lancar semuanya mungkin di akhir tahun, tapi ya belum bisa di-spill apapun. Tapi waktu Cahaya dari Timur tuh Kakak Epot dong pernah nonton, Seng? Nonton. Nonton. Itu masih di ini ya, bioskop di Bioskop Amplas. di Amplas. Iya. Masih di Amplas. Cahaya dari Timur tuh di 2000 2013. Iya. 2013 syuting 14 tayang. 14 tayang. 14 akhir. Pas momen itu Piala Dunia. Piala Ya, Dunia. betul. Ya, lagi rame Piala Dunia 2014, pas film Cahaya dari Timur tayang itu lagi ya lumayan Wah, rame. itu tuh meledak tuh. Hype-nya ikut hype. Hype Piala Dunia. Piala Dunia. Iya. Berhasil kalah 7. Di sini berhasil. Mau Brasil nih. Nah, itu di Brasil keras. Kalau yang paling identik 2018 itu kan Brasil kalah semifinal dari Jerman 7-1. Itu Kakak Epot sedih kan. Nah, itu langsung cikungunya ada mentulang. Di belakang. Aduh. Itu langsung momennya pas, masih panas-panasnya Piala Dunia. Iya. Film Cahaya dari Timur naik. Dan ya film pertama lah yang diproduksi di Ambon dan sebagian besar talentnya orang-orang Ambon tuh anak-anak. Iya sih, iya. Cuman Kakak Ciko saja ya, Kakak Ciko. Kakak Ciko sama ada beberapa aktor lah, tapi 80% itu Anak-anak Ambon. Ambon. Tapi itu yang beta penasaran tuh, Katun tarik ke belakang, prosesnya sampai akhirnya dipilih untuk memerankan salah satu karakter yang ada di Cahaya Timur itu dari mana gitu? Maksudnya informasinya atau memang sudah dicari langsung dari pihak yang punya filmnya gitu atau gimana? Sebenarnya ini kan ketidaksengajaan lah. Beta tuh waktu itu kan masih sekolah, kelas 2 SMA. Masih kelas 2 SMA? Kelas 2 SMA. Nah, termasuk siswa yang aktif lah di sekolah. Kalau ada ini ikut, kalau ada ini ikut.
Dan kebetulan dia punya casting director. Dia ke Ambon untuk cari talent tim bolanya nih. Iya. Karena memang mesti anak-anak Ambon kan. Jadi dia ke sekolah-sekolah. Ada ke SMA 1. Pokoknya ada beberapa sekolah, SMA 2 ada beberapa sekolah. Termasuk SMA 11. Dia datang sekolah. Lalu iseng aja ikut karena senang ikut aktivitas di sekolah toh. Iya. Ikut karena film ini juga film tentang bola dan ya kebanyakan anak-anak Ambon tuh hobinya main bola. Iya, main bola betul. Dan sudah beta ikut. Waktu itu kalau saya salah ada 2 atau 3 kali casting lah. Casting pertama ikut lolos. Terus yang kedua ikut lolos. Sampai tahap ketiganya dong saring lagi mengkerucut dan akhirnya lolos. Tapi fun fact-nya adalah, dan ini beta baru tahu beberapa tahun setelah filmnya tayang, karena memang ya beta sebelum itu tuh saya nggak ada basic acting apapun, saya nggak ada basic belajar teater atau seni peran dimanapun. Jadi bisa dibilang video castingnya sebenarnya saya maksimal juga, malah cenderung kurang bagus mungkin ya. Fun fact-nya adalah beta punya video casting tuh sebenarnya sempat ditolak sama sutradaranya beberapa kali ketika di present. Jadi si casting directornya namanya Mayrina Auli, beta kotong karena dia lama ke Ambon, kotong biasa panggil Caca Mei. Iya. Di present ke sutradara ditolak. Yang kedua kali ditolak juga, bukan dia yang jadi jago. Ketiga kali sempat ditolak juga. Tapi akhirnya mungkin ada satu dan lain hal, mereka punya kacamata sendiri sebagai kreator film. Dan akhirnya dorang memutuskan beta memerankan karakter jago di film Cahaya Dari Timur. Makanya itu beta selalu bilang sebuah ketidaksengajaan yang pada akhirnya jadi batu loncatan sampai beta punya jalan hidup sekarang sudah mau berani memproklamirkan diri gitu bahwa beta adalah seorang aktor. Itu awal mulai dari situ, sebuah ketidaksengajaan yang sempat ditolak dan akhirnya jadi batu loncatan sampai sekarang. Berarti memang soal dalam dunia perfilman ini itu memang masalah rezeki ya, gitu rezeki. Kalau kita lihat ya, rezeki kan ditolak gitu-gitu kan, tapi memang prosesnya dipilih itu yang gampang sih. Artinya kita bilang ini memang sudah ditakdirkan lah. Karena kan kalau secara kualitas casting mungkin waktu dong lihat kayaknya sih cocok. Ya, karena casting karena beta pernah temani Jerry P casting Jakarta di Menteng. Oh iya, Koko Jerry. Iya, berapa kali tuh. Jadi wajah biar sebagus apapun wajah, tapi tergantung dari ketua rezeki juga. Iya. Ya itu. Karena kita temani dia tuh satu hari berapa kali tuh hampir itu. Aduh, casting begini juga lalai. Habis dari sini pindah sana sampai malam tuh itu. Ini sih habis kan. Iya sih. Betul. Tapi beta penasaran tuh justru waktu castingnya itu. Itu castingnya itu disuruh perankan apa atau ketong ada dialognya kah? Ada dialog, ada mungkin 1-2 lembar dari skrip betul. yang dong siapkan buat materi casting sesuai karakternya. Terus kemudian hafal dan dengan waktu yang singkat cuma beberapa menit persiapan, ketong harus presentasi lah apa yang ketong baca di itu dalam bentuk video casting lewat dialog tadi. Dan jadi memang prosesnya begitu nanti videonya. Baru dulu kita ikut udah dulu waktu ini kapal goyang kapten. Oh iya. Kapten. Terus hari itu kita ikut casting, kita masih ingat kita ikut casting itu pertama ketemu tuh dengan Olive. Oh iya. Olive main juga kan? Olive main juga. Lalu kita ikut casting
ya sudah gitu, casting kayak biasa gitu. Tiba-tiba hari itu beta ingat tuh tahun 2018. Tahun 2018 bulan Februari kalau tidak salah itu beta ada baru keterima kerja di dealer, salah satu dealer mobil lah. Oh, di sini. Lalu baru kerja kok 3 hari. Tiba-tiba dapat telepon. Dengan jurnal Mas, iya. Jadi gini katong terima untuk tapi itu bukan film Kapal Goyang Kaptennya. Salah satu film lah ya. Memang sama satu produksi begitu. Kalau tidak salah, saya pernah tayang sih filmnya. Namanya Vitamin C kalau tidak salah. Nah gitu. Lolos lah gitu. Baru itu baru keterima kerja. Dengan percaya diri, beta bilang, ini sudah beta puncak. Beta percaya diri tuh. Langsung beta bilang, oke. Beta akan tinggalkan pekerjaan ini. Beta akan main film. Katong syuting hari itu hampir 1 bulan ya. Itu ada beberapa lokasi di Ambon, di Tual sama di Sawai. Sama ya. Kalau hari itu beta ingat tuh yang itu tuh ada komika-komika juga karena film komedi mungkin ya. Ada Babi Cabita, almarhum, G Pamungkas, terus Jessica Mila, Mamat dong gitu-gitu. Prosesnya menyenangkan karena mungkin baru pertama kali berbeda tuh jadi anggap kayak itu liburan. Jalan-jalan apa ya. Iya. Apa dia punya mungkin jatuhnya hari itu cameo mungkin kali ya. Ya jatuhnya kayak gitu. Ada dialog tapi cuman berapa. Tapi kita menikmati prosesnya begitu. Maksudnya terlibat langsung dengan orang-orang yang katong selama ini lihat cuman di layar kaca. Pas sampai tuh lalu ketemu dong langsung. Interaksi langsung. Dapat banyak masukan juga kayak Om Matius Mucu. Pertama kali ketemu situ. Antu ada lah itu ya? Untuk ada Om Geri Iskak. Itu aktor-aktor senior semua tuh. Iya, Kanjeng Mami. Beta malah lebih banyak waktu proses selama proses syuting di ketong di Sawai kan nginap Sawai tapi syutingnya di Ora. Itu lebih banyak interaksi dengan dong begitu dan lebih banyak dapat ilmunya sih. Makanya setelah dari situ kan kita baru gabung. Tahun itu juga kita baru gabung dengan stand up. Oh, sebelumnya belum? Belum. Beta tuh casting tuh baru baku dapat anak stand up. Oh, dari situlah. Dari situ pas pulang syuting itu tuh lumayan cepat karena kan selama syuting kan curi-curi ilmu kan. Tapi proses castingnya tuh yang kayak bagaimana ya? Disuruh kayak coba dapat kasih ya oke, action langsung kayak katong bicara kayak aku sih. Iya. Beta kalau lihat dulu kayak beta apa sih cuy? Awal-awal karena beta waktu beta teman di Gary itu kalau saya salah itu produk minuman baru jadi harus dapat 100 juta dapat 100 juta beta beta ada rekaman beta kasih masuk di YouTube tuh. Beta ketawa sih Ya memang tantangannya di situ Ya, sih iya. dengan waktu yang kasih yang memang terbilang singkat. Bilang singkat. Dengan skrip yang dikasih, dialog yang dikasih, secepat mungkin katong Harus kuasai. kuasai itu bukan cuma kayak menghafal tapi Menjiwayakan punya. dengan waktu yang singkat katong ya sedikit apa namanya melihatkan karakternya gitu loh, mempresentkan karakternya dengan versi katong yang katong siapkan dalam beberapa menit itu. Apalagi kayak yang memang dari basicnya bukan itu baru Iya, langsung itu disuruh itu kan Itu sama manusia kan lihatnya kayak aneh deh. Kita pun sekarang mungkin kalau misalnya beta punya video casting pada waktu saat itu kayak sedikit apa sih? Kayak kata malu sendiri kayak apa sih? Apa ini? Tapi menarik kok beta hari itu. Itu lumayan senang hari itu. Bahkan ada momennya beta paling rasa sekarang kalau beta pikir-pikir kan kayak lucu gitu tapi waktu pertama kali di asistennya beta lupa istilahnya apa gitu. Panggil beta dengan Oli duduk lalu. Oli. Momen yang paling mendebarkan tuh dikasih kontrak. Di situ kayak sok-sok oh ya sama kita baca dulu ya. Pak jumlahnya sih saya berapa ya. Tapi enak sama gitu kayak macam kita bisa lihat lebih dekat dia punya apa sudah proses-proses syutingnya begitu. Kayak ternyata seribet itu. Kayak cuman katong kayak satu scene kayak katong cuman duduk diambil dari belakang itu bisa berkali-kali begitu. Di sana, di sini, di sana. Banyak lah. Kerja film kan kerja kolektif toh. Iya betul. Dan makanya bikin film itu mahal juga karena banyak
tenaga yang terlibat, betul, banyak profesional yang terlibat, banyak ilmu di situ, banyak orang. Kayak contoh misalnya adegan di set ini nih, kamera dari sana. Ketika mau pindah kamera ke sana kan rubah lagi di sana, Iya, iya, lampu iya, ganti apa segala macam. Wah itu ribet. Itu kan ya kerja kolektif. Makanya ketika kerja film tuh saya bisa satu bertahan dan dia punya egoisme masing-masing. Ini kerja sama tim Ini ini. kerja sama. Kalau saya ada PU, istilahnya PU bisa dibilang kayak pembantu umum gitu, yang nganter-nganter makanan gitu. Kalau yang ada dong itu aktor lapar, Iya. Ya betul-betul. permainan sih maksimal, ya kan. Kalau yang ada orang makeup, mungkin muka apa beminya apa, yang ada orang wardrobe, pakaian sih ini. Jadi ya kerja kolektif, yang bisa satu pertahankan ego pemain. Karena beta di depan kamera betul saya. Kalau saya ada PU sih lapar sih di set, ya kan. Itu tuh bahkan rasa waktu itu akhirnya merasakan momen atau punya botol aqua ada namanya. Ada nama Tulis nama lah. tulis nama. Jadi supaya bukan ketukar supaya kayak macam kan kadang-kadang katu minum, habis minum belum habis katu taruh, katu ya beta punya mana lah saya mau minum lagi gitu. Jadi memang ditaruh nama supaya saya tahu saya punya sini sampai habis. Ciri khas di lokasi syuting sekali. Botol aku ada namanya. John gitu ini punya satu itu supaya saya ketukar gitu. Dan kalaupun kececeran, katu masih tahu itu katu botol gitu. Aduh, lucu-lucu lah gitu. Tapi menyenangkan ya? Menyenangkan, seru-seru lihat beratusan orang kerja sama-sama dengan satu tujuan yang sama kan, saya gampang tuh. Ya betul. Tapi itu pertama kayak gitu pasti ya nervous juga ya. Pasti. Kamera. Hari pertama Iya. beta syuting take itu beta masih ingat sekali ya. Take pertama sekali itu shotnya close up. Jadi adegannya tuh pemain tim Maluku ini keluar dari lobi hotel para mau ke stadion ceritanya. Jadi itu kamera lumayan close up segini lah. Dia follow tuh saat jadi kau jalan kamera di depan. Iya, satu-satu nih. Iya, dan itu take pertama tuh dan beta pertama kali syuting kan situ. Aduh, itu takut salah. Pokoknya sampai orang bilang keringat yang keluar tuh itu beta betul-betul merasakan deg-degan yang paling deg-degan seumur beta pun hidup itu di situ. Karena ketemu mesti jangan sampai salah Iya, gitu jangan kan. salah. Kalau salah banyak orang harus riset. Iya. Bikin repot ini, bikin repot itu. betul, Sedangkan betul. waktu itu beta masih kelas 2 SMA masih. Waduh, pokoknya banyak inilah banyak distraksi lah. Iya. Apalagi ketemu kalau beta tuh akhirnya baru tahu waktu syuting itu orang kameramen itu dia punya asisten tuh paling banyak. Banyak. Ada yang jadi cuma duduk, ada yang ganti dia lensa dan itu dong satu komponen itu banyak begitu jadi. Lighting punya departemen sendiri, dia punya tim sendiri, kameramen punya tim sendiri, tim makeup juga ada timnya sendiri, wardrobe timnya sendiri, orang lokasi tim sendiri, pokoknya banyak lah. Wah itu Repot juga ya. Repot. Memang makanya bikin film itu mahal ya, memang mahal karena mahal. banyak orang yang terlibat. terlibat ya. Dan alat-alatnya pun alat-alat yang seng murah. Iya. Mahal. Wow. Oke, kata nanti ini obrolannya semakin asik. Kata nanti balik lagi, kata akan ngulik lebih dalam lagi tentang dunia perfilman dengan kakak Aufa Asagaf. Tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Masih tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai dengan kakak Aufa Asagaf. Wes, kata lanjut di itu tadi tuh, yang soal proses-proses syuting tuh, Iya. ya, grogi-grogi. Iya, makanya tadi beta bilang itu apa namanya? Tapi beruntung sih hari pertama syuting beta ketemu pressure yang sebesar itu tuh. Jadi awalnya dapat pressure yang besar, ke belakangnya ya Tinggal sudah bisa penyesuaian aja. menyesuaikan. Itu dia berapa lama proses syuting? Ada kali 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kayaknya. Dari akhir tahun 2013 kalau saya nggak salah Desember itu
sampai Januari 2014. Kalau syuting begitu tiap hari begitu. Iya, tiap hari Berapa- tapi itu berapa jam? Maksudnya dong kayak satu season begitu, mesti berapa jam begitu? satu hari gitu. Kayaknya Durasi syuting. Iya. Sebenarnya tergantung sih kalau tapi sekarang ini kan dorang sudah mulai tertib dengan waktunya ya. jam kerja Jam toh. kerjanya. Sudah mulai ada beberapa PH yang sudah mulai membiasakan tertib, misalnya kesepakatan satu hari itu maksimal 12 jam kerja. Ada sudah mulai tertib dengan itu. Karena kalau Seng ya karena mungkin budget bikin film besar dan karena budget pas-pasan akhirnya dong press waktu makin makin mepet Oke, mepet. dan akhirnya bisa syuting dari pagi ketemu pagi dan itu sebenarnya kan Seng sehat Seng juga sehat kan juga, iya. ritme kerja Seng sehat overtime Jadi aktor. lebih minimalisir ya. Ya, kru, aktor, bayangkan kalau kerja dari pagi ketemu pagi, harus angkat-angkat alat-alat ini semua, itu kan Seng sehat sebenarnya. Nah, beberapa tahun belakangan ini nih sudah ada yang mulai tertib dengan itu. Tapi yang waktu Cahaya dari Timur memang pada saat itu Seng terlalu overtime sekali sih ya, masih manusiawi lah, masih wajar lah. Kerja masih enak, Seng terlalu Monoton. iya Seng terlalu berat dan vibes kerjanya juga sebagian besar kan lokasi di Ambon, jadi ketemu orang-orang Ambon, ketemu teman-teman di lokasi sebagian besar di Tulehu, ketemu teman-teman di Tulehu, jadi vibes kerjanya enak lah. Dia punya proses syuting itu momen yang paling mengesankan tuh selama syuting itu apa? Kira-kira. Jadi ada satu cerita waktu kan sempat break lama waktu proses syuting itu. Ada ya masalah produksi lah yang PH-nya ngambil kebijakan katong harus break ada sekitar mungkin 1 bulan itu break. Nah, Break syuting. iya. Jadi di sela-sela break syuting itu ya beta anak kelas 2 SMA pada saat itu yang aktif-aktifnya suka main bola apa segala macam. Lapangan futsal Tantui, Iya, iya. main bola dengan teman-teman akhirnya kaki patah. Itu di tengah-tengah syuting waktu saat break. Kaki patah dan itu kalau saya nggak salah sekitar 2 mingguan lah. Mau mulai syuting Mau lagi. mulai syuting lagi. Lalu telepon kasih kabar ke tim di Jakarta, akhirnya dong berangkatkan beta ke Jakarta. Itu pokoknya ke dokter, atlet, fisioterapi semua, pokoknya Diusahakan cara pokoknya. terbaik lah ini. Mesti sembuh. Mesti sembuh. Ini sih bisa mulai dari awal Karena- ini. Iya, karena sebagian kan katanya sudah mulai syuting dulu sebagian. Tuh. Iya, Jadi beta punya muka nih sudah ke record duluan. Iya. Sudah 50% lah. Iya, saya mungkin Yang ganti orang lah itu. Orang lagi. Iya. Kalau ganti orang ya harus mulai lagi Iya, dari iya, awal. iya, iya. Situasinya Iya. pada saat itu begitulah. Akhirnya beta ke Jakarta ke dokter atlet, spesialis tulang, fisioterapi, beberapa rumah sakit bawa beta ke sana. Akhirnya solusi pada saat itu beta punya kaki di gips, patahnya tuh di bagian sini tulang kering, di gips. Besoknya mau syuting, harusnya orang gips tuh kan paling ya beberapa bulan gitu Iya, kan, iya, iya. biar proses penyembuhan tulang itu bisa maksimal dulu. Maksimal ya betul. Hamin 1 syuting baru beta punya gips dibuka dan itu harus tanda tangan pernyataan Iya, juga tuh kalau pernyataan, beta iya. yang memang Iya, mau iya, buka mau. gips kalau nanti ada apa-apa kan dari tanggung jawab dokternya tuh. Dan waktu gips dibuka sebenarnya itu belum sembuh 100%, beta masih berasa tulangnya tuh ada geser-geser Iya, dikit iya, lah. iya, iya. Dan solusi dari tim kreatif pada saat itu, karena waktu itu kan beta perannya sebagai jago toh. Iya, iya. Nah, otomatis
kapten sepak bola, ada adegan sepak bola banyak dan beta punya kaki pada saat itu cedera. Beta seng mampu melakukan adegan sepak bola dan yang jadi beta pung stuntman waktu adegan sepak bola itu adalah jago yang asli. Si karakter aslinya yang beta perankan sebagai Sebagai si perankan jago, dia iya, nih. iya. Dia si jago yang asli yang dong minta buat jadi beta pun body double waktu ketika Oh yang ambil dari bagian belakang, iya, iya, iya. ketika adegan Sepak beratnya lah, adegan Stuntman-nya sepak lah. bola. Iya, kebetulan waktu itu memang Kodam punya ya postur secara Mirip-mirip, postur mirip-mirip apa segala macam. Dari tim kreatif akalinya seperti itu. Tapi ada beberapa part yang memang sama sekali saya bisa pakai body double dan beta Diharuskan harus memang Iya, iya. apa sendiri iya. ini. Memang sebagian besar adegan itu diminimalisir kayak contohnya kalau nonton pas di ruang ganti beta lebih banyak duduk. Yang lain kan dia situasi di ruang ganti lah. Ada yang berdiri, ada yang apa. Beta mungkin ya sambil duduk di kursi ruang ganti apa segala macam. Tapi ada satu adegan yang keluar dari apa ruang ganti mau jalan masuk ke lapangan yang itu sama seperti yang hari pertama beta syuting tadi kamera follow Iya, iya. dan Close padat tadi, close close up tadi. kamera follow dan beta harus jalan lumayan ada sekitar berapa meter lah dan itu posisi kakinya belum betul-betul sembuh pada saat itu jadi ketika jalan itu beta masih merasa tulang itu agak geser dikit geser tiap kali beta napak kayak berasa tulang gerak-gerak gitu begitu cut baru beta pakai tongkat jadi beta ke lokasi tuh masih pakai tongkat begitu Termasuk on cam. momen yang memorable yang tendang penalti itu Nah itu kan bagian tendangnya kan otomatis pakai body Iya, double. iya. Cuman yang selebrasi itu tuh makanya beta selebrasi di desain beta kalau nonton jatuh ke bawah aja sing lari apa segala macam itu lebih kayak jatuh terus teman-teman yang datang wah gitu kan. Nah, itu memang Memang sudah setting sudah harus setting sama kayak gitu. tim Karena sih bisa kreatifnya paksa karena tuh. sih bisa paksa kan. Jadi beta begitu on cam kayak kalau tunggu di sana masih pakai tongkat begitu misalnya di sini set on cam baru beta lepas tongkat baru mulai. Itu sih yang jadi apa hal yang beta sampai sekarang kayak kayak pikir oh, dulu beta syuting dengan posisi kaki cedera. Iya juga ya. Tapi itu juga merasa bagaimana lah itu pada saat Ini cerita baru kita malah betul. Oh iya kan? Iya, yang tendang itu ternyata stuntman. semua dekat momen semua syuting lah baru. Iya, Pas tiba-tiba itu ada masalah di kaki nih. Dari awal video casting ditolak Iya, gitu keterima pas syuting kaki patah aduh ini kayak saya habis-habis aduh Yang tapi setelah syuting itu jedanya berapa bulan itu baru penayangan? Tayangnya itu kalau saya nggak salah bulan Juni jadi Januari awal itu selesai kira-kira nah Juninya tuh tayang yang bertepatan yang Piala Dunia kan pertengahan tahun tuh. 19 Juni kalau beta salah ingat itu tayang dan yang paling lama tuh katanya di bioskop Ambon ya Oh di Ambon berapa tuh. bulan Iya, berapa bulan. waktu katong nobar di bioskop di Ambon itu kan ada satu sesi yang nobar dengan ada beberapa penonton random terus pemain sama keluarganya pemain tuh dengan Ciko sudah pokoknya semua lah tim kakak Bung kakak Glenn juga ikut nonton jadi saya tahu bagaimana di dalam studio itu kursi full pokoknya full sedangkan beberapa pemain ini saya ada tempat duduk Iya, iya. akhirnya kalau gimana ini boleh sih ada tempat duduk akhirnya security bioskop dan timnya lah tim bioskop dong angkat sofa yang di lobby bawa masuk di dalam bioskop ada yang duduk di tengah-tengah apa Iya, tengah-tengah. di situ duduk di sofa baru aduh ini memang berat Tapi itu expect Seng. Kalau ekspektasinya kalau sebanyak itu yang nonton Seng. seng sih sebenarnya seng Seng ekspektasi banyak itu. memang ya kalau kakak Glenn ikut nonton dan Ciko datang memang ya dalam kepala ya ini pasti rame nih tapi seng se-expect sampai bawa masuk sofa di dalam. Itu pertama kali tuh akhirnya nonton bioskop pakai sofa. Hancur. Tapi itu berapa juta itu lupa ya? Aduh beta kurang update dia punya jumlah penonton sih tapi ya lumayan lah apa namanya euforianya Euforianya. bukan cuma di Maluku saya di Jakarta Makassar
ada beberapa kota yang gotong apa namanya bikin acara nobar tuh roadshow yang rame di Makassar, Surabaya, Jakarta, yang orang Ambon banyak lah, orang Maluku banyak. Itu euforia terdengar. Dan sampai dapat penghargaan ya kalau saya salah. Ya, FFI Festival Film Indonesia tahun 2018 film terbaik sama Chico Jericho sebagai aktor terbaik. Tepuk tangan gue. Itu sih bisa bayangkan sih momen setelah filmnya launching, terus 1 minggu full gitu. Itu kalau di usia beta kayak waktu itu ya masih sekolah gitu. Di sekolah tuh pasti orang, itu kalau macam yang dulu tolak beta waktu beta tanya terus Kalau aku masih tunggu ada waktu. itu mantan-mantannya apa? ada kayak gitu sih. Pasti Pasti. Balik ke Anak sekolah tuh. umur SMA dapat sorotan orang nonton di mana-mana, dapat publikasi, dapat muka di poster, nama di poster, semuanya di koran apa segala macam di media ya pasti ada Iya. sedikit Kebanggaan juga. kesombongan pasti Iya, ada. iya, namanya- iya. namanya Lebih manusia pede aja, lah. lebih pede lah ya. Pihak sekolah tuh pasti bangga tuh. Tempel posternya masing-masing. Pastilah kepala sekolah dan ini pasti bangga tuh. Ini kita salah satu murid. Alfas ada murid SMA 11. Itu, tapi menurut beta itu wajar sih ya. Di normal. umur segitu dapat spotlight sebesar itu ya. Iya. Sebesar itu. Dan yang akhirnya dari film itu memutuskan untuk menjadi aktor. Itu keputusan yang Iya, karena pertimbangannya tuh apa saja tuh? Iya. Karena kan hari itu masih SMA kelas 2. iya itu begitu pas tayang tuh sudah kan tayangnya pas kelas 3 Kelas 3 ya. Kelas 3 dan sayang lama langsung lulus dan ke Jakarta. Karena proses Cahaya dari Timur itu lumayan lama dari persiapan sampai syuting berbulan-bulan sampai selesai. Akhirnya kan hubungan antar kru, antar dengan sutradara dan antar PH kan akhirnya jadi dekat. Iya, iya. Nah begitu ke Jakarta, dorang bikin filosofi kopi dan don tawar lagi. Ayo Mau sih syuting ada lagi, ada proyek nih. ada proyek syuting lagi, ayo syuting sama-sama lagi. Satu kelima ini film-film yang bagus-bagus. Kalau Masalahnya di, kan chemistry-nya sudah apa? Chemistry-nya sudah apa? kalau di filosofi kopi pemeran sebagai apa? Nama karakternya itu Aldi, dia itu barista di kedai filosofi kopi. Jadi di kedai filosofi kopi itu ada Ben, Jody, bosnya lah. Iya. Sama ada 3 barista, Aldi, Aga, sama ada 1 perempuan namanya Nana. Nah, don 3 ini yang ibaratnya barista, karyawan di filosofi kopi. Nah, kita sebagai si Aldinya. Si Aldi ya betul. Nah, itu hal baru juga karena kita harus Jadi barista. Barista. Iya. belajar bikin kopi dan tahun itu kan bisa dibilang apa ya, belum banyak Coffee shop. kedai, belum banyak Iya, coffee shop. Iya, 2015-an tuh belum terlalu banyak lah. Jadi kalau mungkin tahun sekarang kan bisa ngopi di Iya, tempat mana sambil lihat, sambil belajar itu kan, tapi tahun segitu kan belum banyak. Belum banyak. Alhamdulillah yang jadi si Aga ini memang dia memang barista Barista, betul. ya. Kalau yang salah setahun apa 2 tahun lalu tuh dia juara barista se-Indonesia dan ikut World Barista Championship di kemarin di mana, Korea apa di mana? Sampai tingkat dunia. Ya, jadi beta alhamdulillah dia main di situ dan beta belajar dari orang yang tepat lah yang Iya, maksudnya iya, yang mau iya. yang Orangnya mau- basicnya iya, di situ. Masternya yang lah. mau belajar, yang mau belajar gitu. Akhirnya belajar lagi bikin kopi apa segala macam, pakai mesin espresso yang harus membiasakan diri. Karena kan ya karyawan barista setiap harinya di bar tuh. Jadi kalau agak-agak kaku kan Iya. pasti nanti gimana begitu. Ya, dia belajar lagi. Apalagi di filosofi kopi. Filosofi Filosofi kopi. kopi ini. Gara-gara film itu tuh akhirnya tuh tiba-tiba tuh orang tiba-tiba suka kopi. Ya, Iya. betul. Kan kopi kan tiba-tiba jadi lifestyle betul. gitu. Iya, itu betul. Akhirnya banyak tumbuh coffee shop. Iya, tumbuh kopi. Itu buat Mulai menjamur tuh. dulu kan orang tuh apa tuh ke kopi shop itu tiba-tiba filosofi kopi tuh. Itu bagaimana perasaannya terlibat dengan film bisa dibilang film itu termasuk Ada legend lah. beberapa waktu yang ketika film
tayang selesai, orang-orang kopi kan pasti udah nonton tuh ya, Iya. pengusaha kopi, Iya. pengusaha barista-barista. Ada beberapa momen yang dan itu terjadi lumayan lama ketika beta datang ngopi di kafe mana, Iya, gitu, iya, kayak iya. dong berasa kayak guru. Iya. Kayak ini barista paling jago Ini sih. barista paling jago nih. Padahal ya, ini kan cuma mengatakan tuh. Itu ada yang dia barista ada bikin kopi tiba-tiba kayak kakak awas sampai ini kakak langsung ya Tapi tangan juga pasti yang itu pasti Tremor lagi. Tremor lagi. Masalahnya jangan Iya, betul ada jangan beberapa sebulan. momen yang begitu. Bahkan ada yang dong tawar kalau mau bikin sendiri silakan. Iya, Bang." iya, iya. Nah, bikin aja. beta datang ngopi kenapa sih Tapi itu di training berapa lama itu sampai bisa jadi barista tuh? Pokoknya selama proses kan ada beda naskah, ada reading naskah dan lain. Pokoknya selama proses itu setelah urusan dengan naskah selesai, beta lanjut dengan urusan mesin kopi ya, segala macam. Selama itulah, selama ada waktu yang bisa beta luangkan buat belajar, ya beta belajar. keren sih Itu berapa lama tuh dong punya syuting film itu tuh? 1 bulanan juga kurang lebih. Tapi lokasinya sama di Jakarta ya Lokasi kalau Filosofi Kopi 1 itu beberapa di kedainya, kedai yang sekarang di Blok M Melawai, Filosofi Kopi. Ada beberapa di kebun kopi di Pangalengan. Yang seru itu yang keduanya, Filosofi Kopi 2. Karena kan ceritanya agak sedikit berubah. Kopi jualan kopi pakai mobil kombi Iya, tuh. iya, iya, Itu. Yang itu jadi ada ke Jogja, Bali. Ah itu ya betul, muter di Jogja tuh. Iya, Jogja, Bali dan beberapa tempat. Seru lah. enak ya Kita kalau- sempat magang di kedainya. Jadi kan abis dari Filosofi Kopi 1 jadi langsung jadi kafe abah tuh langsung iya ke Filosofi Kopi 2 kan ada jeda tuh beberapa tahun kan. Nah di antara jeda itu kan beta sudah syuting film lain atau ambil kerjaan lain gitu balik ke Filkopi yang kedua kan ibaratnya harus refresh lagi refresh tuh, lagi, harus betul. dia sendiri akhirnya sudah magang aja di filosofi Blok M Melawai layani apa namanya customer apa segala macam. Ya sudah beta datang ke kedai pendalaman karakter ulang lagi layani layani pelanggan apa segala bikin kopi apa segala macam biar refresh lagi iya, karakternya refresh lagi. Wes, keren sekali Tapi itu pasti anak muda paling banyak. iya mas ya kata tahu lah iya iya Iya, Bapak tua. Kita balik lagi di segmen berikutnya tetap di ngos-ngosan ngobrol sadap ngobrol santai. Masih di ngos-ngosan ngobrol sadap ngobrol santai. Weh, tepuk tangan lo. Makin seru pembahasannya makin seru nih tuh. Makin seru. Katong juga akhirnya ya katong kan selama ini kan sering pernah kedatangan aktor toh. Tuh, baru pernah, ini baru pertama nih. Yo, katong selalu penasaran. Kalau katong kan selama ini kan cuma lihat filmnya saja. Iya. Katong kan selalu penasaran di belakang itu tuh prosesnya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Biasa kalau macam dulu waktu pertama kali dengan Filosofi Kopi di Jakarta tuh, dia punya show kulturnya apa tuh? Dengan produksi di sana tuh yang bikin kayak ih ternyata gini agak beda memang deng apa namanya ketika proses Cahaya dari Timur karena ketika syuting kan karena lokasi di sini kayak masih berasa di rumah saja gitu ya kita punya tempat saya tuh dan ketika berproses di Jakarta di sana lebih merasa kayak wah ternyata ini apa namanya inilah industri gitu maksudnya oh ini orang-orang film yang memang punya passion dong bekerja untuk film ini sudah nih maksudnya profesionalnya di sini apa sudah. yang di belakang layar ini sudah nih kalau Cadar Timur kan karena ya apa ya masih Kayak keluargaan sekali. yang main juga anak-anak satu tim sepak bola tuh juga kayak anak-anak SMA di sini kayak ya di kepala kayak masih main-main saja gitu nggak tahu syuting apa segala macam tapi ketika di sana kan sudah jauh beda tuh harus lebih profesional dan bisa apa namanya lebih melihat situasinya seperti
situasi yang profesional Iya, dengan iya. orang-orang yang bekerja di industri, lebih ke situ. Terus kalau waktu jadi pemain bola terus habis itu pindah jadi barista. itu bagaimana lagi itu? Ya itu penyesuaian karakter tuh, karena sebelum syuting kan sebenarnya eh, ada beberapa waktu yang memang disiapkan untuk aktor mempersiapkan diri menuju syuting tuh. Seperti kalau ada spesifik karakter kayak misalnya jadi barista, ya sebelum syuting ya harus mengejar itu tuh. Kalau misalnya jadi apa, pokoknya ada yang spesifik karakternya ya harus mengejar itu. Terus kemudian masuk ke bedah skrip, bedah dialog, bedah adegan. Itu dipersiapkan sebisa mungkin dengan waktu yang ya kadang mepet, tapi ya harus dikejar semaksimal mungkin. Profesional. Ya, biar ketika syuting tuh hanya hal-hal minor yang ditacap gitu. Seng terlalu memikirkan yang ini bagaimana dengan dialognya bagaimana, seng lagi. Itu sudah dipersiapkan sejak awal. Ya paling blockingan di depan kamera atau dialog ada revisi sedikit-sedikit. Nah, hal-hal minor lah. Oke. Jadi dari sudah main ini kan sudah jadi bintang sudah belasan movie ya. Ya, kurang lebih ya. Ya, ada sih yang jadi peran yang paling kenapa kita jadi peran begini? Kalau perasaan kayak begitu mungkin apa ya? Kayaknya bisa dibilang hampir seng pernah muncul gitu. Tapi paling ya beberapa peran yang beta seng sangka saja bahwa prosesnya akan sekompleks itu. Iya, Jadi betul. kayak ada satu film namanya film Jingga. Beta lupa itu sebelum Filosofi Kopi atau sesudah itu, beta lupa. Yang bikin itu Mbak Lola Amaria. Jadi itu cerita tentang anak SLB tunanetra. Jadi ada 4 orang yang sekolah di sekolah tunanetra, dan mereka berempat ini nih punya grup band di sekolah. Nah, beta salah satunya dari 4 anak ini. Yang berperan sebagai tunanetra. Empat ini kan tunanetra. Nah, jadi PR yang beta mesti kejar ini lumayan banyak. Pertama, beta biarpun dari orang Ambon tapi agak sedikit jauh dengan musik. Maksudnya seng terbiasa ngeband waktu sekolah, terbiasa nyanyi apa segala macam. Beta harus kejar itu yang pertama. Harus bisa, waktu itu beta punya karakter dia main bass. Harus ngejar itu. Tiap hari belajar bass. Kemudian ngejar tunanetranya. Kadang kan kalau kotong pura-pura jadi cuman pura-pura jadi tunanetra, kalau yang biasa kan Kelihatan sekali pura-pura. Maksudnya ada objek yang lewat sedikit aja kotong punya mata bisa fokus kan. Beda dengan kawan-kawan yang tunanetra yang memang walaupun seng ada kayak mata kayak visualnya kayak biasa orang pada umumnya, tapi memang dia bisa melihat gitu kan. Nah, tapi beta punya spesifik karakter ada juga. Dia itu sejak dalam kandungan kena overdosis dari ibunya. Jadi begitu lahir ada, beta lupa nama medisnya, akhirnya dia punya bola mata yang hitam, ini dia jadi kayak putih gitu. Jadi memang dia bisa melihat dari sejak lahir. Dan orang yang bisa melihat dari sejak lahir, dia tuh lebih fasih dalam aktivitas sehari-hari karena dia sudah hafal betul. Indra yang lain lebih peka gitu ya. Ada bahasa kalau satu indra dilepas yang lainnya dikuatkan gitu, kayak penciuman lebih peka segala lebih macam. sensitif gitu. Dan treatment yang bikin sama, kan sebelum syuting ada mentoring tuh, ada acting coach.
treatment yang beliau bikin itu. Jadi setiap hari datang ke kantor, awalnya masih pakai tutup mata dulu buat latihan dengar langkah orang, cium bau orang, masih pakai tutup mata. Nah, beberapa waktu berikut coba mulai buka tutup mata, tetap kayak begini tapi harus harus ke distract sama apa yang ada di depan gitu. Kayak selayaknya teman-teman tuh. Anggap saja nggak apa-apa begitulah. Anggap saja nggak ada apa-apa. Itu aktivitas tuh di kantor PH-nya. Ambil air, ambil makan, apa segala macam dengan kondisi kayak gitu. Beberapa minggu sebelum syuting, dia kasih tantangan juga. Nih, uang, komong 4, belanja di Indomaret depan tapi harus jadi orang buta. Wih. Sampai segitunya. Akhirnya kadang pakai tongkat kan. Dan yang unik Betul-betul saja orang buta nih. Ini udah sampai jalan sama-sama nih. keluar dari kan di daerah Cipete atau daerah komplek Mas itu ada Indomaret dekat situ. Keluar dari kantor sudah jalan pakai tongkat. Nah, dan yang uniknya adalah ketika Ketong mau menyeberang, ada orang yang sebetulnya kayak mau bantu Ketong menyeberang gitu, dia aduh anjir ini itu si paling tuh orang. Tapi artinya berhasil. Berhasil. Orang percaya. Lumayan inilah, wah ternyata proses yang Kotong lakukan selama beberapa minggu itu ini ya hasilnya lumayan. Hasilnya Belanja di Indomaret pun begitu, kasirnya bantu, oh mau cari apa gini-gini, akhirnya bantu Kotong. Akhirnya kasir percaya juga loh. baru ketemu mata saya bisa kayak gitu kan, masih kayak macam. Jadi semua satu pandangan begitu aja. Kayak goblok. Dapat tipu orang. Itu masih ya normal ya, kalau ya biasa lah, tapi kalau pas lihat cewek cantik, aduh. Mulai kayak Ali ini. Baru ceweknya kayak bagaimana kakak kayak aduh cantik lagi. Apalagi kalau cewek kan ada katung tuh. Ini kayak kaki ini sebenarnya. Kamarin dulu kayak Deli baik-baik. Kenapa dia jadi begini? Iya sih itu ya Itu gitu ya. salah satu yang beda sengsang kok. Wah ternyata kalau dapat karakter yang punya spesifikasi lebih detail tuh prosesnya akan seperti ini, akan seperti itu yang bikin beta excited dan takjub juga pada saat itu terhadap prosesnya tuh, ternyata sekompleks ini cara kerjanya para aktor-aktor. Waktu proses syuting ke beberapa film itu ya, dari sekian banyak film yang sudah dibintangi, ketemu dengan aktor-aktor yang hebat-hebat luar biasa gitu. Aktor siapa yang menurut kakak itu kayak macam waktu selama proses dan dia tuh kayak orang keren sekali gitu. Yang buat kakak kayak kagum gitu, kayak aduh dia acting bagus sekali gitu. Banyak sih, salah satunya aktor legend juga yang beberapa waktu kemarin baru meninggal, orang Ambon juga, Om Reza Hetapi. Betul. Ya, itu salah satu yang beta lumayan Kagum. karena dia main di film yang tadi juga yang tunanetra itu Jingga. Judulnya Jingga. Dia main di situ juga dan beta waktu itu kan lagi isu-isunya setelah The Raid, dia lagi diisukan mau main di Captain America. Iya. Sempat juga teasernya sempat keluar kan Kan ya. ada sempat keluar di berita juga tuh. Sempat muncul di berita, jadi begitu berproses dengan dia beta kayak takjub. Dan di satu sisi dia pikul Marga Sahetapi yang notabene dari Ambon. Iya. Wih gila, ini kalau memang betul ini orang Ambon yang pertama main di Marvel. Iya. Jadi ada perasaan, dan memang orangnya selain kualitas seni peran yang luar biasa dan secara pribadi pun mau pelit ilmu lah, mau sharing ketika off cam gitu kan, mau ngobrol apa segala macam, itu yang bikin beta salah satu aktor yang beta lumayan kagum lah. Iya sih, kalau ngobrol itu kayak macam. Keren sih memang keren. Kiblat juga, kiblat juga itu. Banyak aktor juga yang kagum ke dia, aktor-aktor senior yang memang ya memuji secara personal dan secara permainannya tuh. Iya betul. Luar biasa. Ada tuh satu waktu yang beta ikut proses syuting tuh. Terus satu scene beta masih ingat tuh otomatis muncul. Jadi ontua hari itu scene-nya itu untuk video call dengan untuk punya cucu. Jadi di depan laptop terus berakting kayak ngobrol dengan cucu itu sampai sedih begitu. Itu katong yang nonton tuh
termasuk katong yang nonton di samping itu kayak bisa rasa terharu kayak ini paling keren nih gitu. Tapi padahal itu lagi acting cuy. Apalagi acting tuh katong semua kayak takjub begitu kayak ini keren sekali gitu. Dan itu bisa itu take beberapa kali tuh tapi emosinya tetap stabil. Dan kayak wah orang paling keren nih gitu. Itu yang kayak macam buat beta kayak takjub begitu sih. Kalau beta harus tertawan. Pernah saya dapat peran jadi playboy begitu. Pernah. Pernah. Sih sebenarnya. Kalau macam kalau kayak tunanetra kan harus Ya. harus gitu. Kalau macam kopi kan barista kan mesti. Kalau playboy kan bagaimana? Talenta. Dia punya observasinya itu bagaimana gitu. Apakah harus Ini suhu-suhunya. apakah harus berguru di orang-orang kayak bajingan gitu? Koko begitu kayak kok bagaimana? Kayak kok begitu Iko itu bajingan. Kan playboy itu kan namanya karakter kan Iya, katong mesti menjiwai. Ya. Berarti katong harus observasi kayak tadi tunanetra katong harus cari tunanetra, barista katong harus belajar barista. Playboy kan katong harus belajar nih suhu-suhu ini nih ya gitu. Sebenarnya kayak sesimpel ini aja sih. Kayak ketika katong mendapat peran sebagai pembunuh, kan katong seng harus bunuh orang atau katong seng harus jadi pembunuh toh. Tapi berangkatnya dari mana? Ya pasti di dalam katong hidup sebagai manusia ini pasti kayak pernah bunuh semut, atau nyamuk lewat, pernah bunuh nyamuk. Maksudnya dari base-nya dari situ kemudian bisa dikembangkan ke dalam suatu karakter atau situasi kondisi gitu. Sama halnya dengan kayak tadi playboy mungkin kayak seng harus juga jadi playboy. Tapi kayak misalnya orang playboy itu dia apa sih yang bikin dia playboy? Maksudnya dia ketertarikan terhadap perempuan lebih ini atau apa ya? Bisa di galinya dari layer-layer yang lain. Film horor tahun 2022 kalau saya salah. Horor. Judulnya Perempuan Bergaun Merah. Oke. Itu lokasi syutingnya di mana itu? Di Jakarta. Memang di tempat yang horor juga. Ada satu lokasi yang memang agak-agak horor tapi ya karena syuting kan banyak orang, kemudian vibe syuting juga menyenangkan jadi terlalu berasa horor, tapi secara lokasi itu ya memang ada beberapa momen yang bikin agak merinding. Itu tapi ada rasa-rasa begitu juga. Iya, lokasinya di tempat ini kremasi. Kremasi. Bakar mayat itu. Memang lokasinya betul-betul di situ. Jadi ya secara situasi ruang di situ kan kayak pastilah berasa ini kan. Ada yang kerasukan sih yang kru. Saya ada sih. Iya sih. Tapi menarik yang soal playboy tadi. Jadi waktu karena kan kalau playboy kan ini kan adegannya tuh kurang lebih kayak katanya cerita off air tadi, tuang-tuang botol. Kalau itu babi dan hebat sekali. Itu guru saya. Siap suhu. Tapi adegannya selalu selain beta tuh selalu menanyakan beberapa adegan. Contoh adegan menangis, tingkat kesulitan. Terus kalau kakak pernah dapat adegan berpelukan dan berciuman, Seng? Kalau seng sampai yang terlalu intim yang kayak gimana tapi pernah lah ada beberapa. Itu salah satunya tadi si playboy tadi. Pasti bisa apa dari itu sih. Iya tuh. Kayaknya kalau bicara playboy, ya biasanya profesor maksudnya jiwanya beda kan itu. Mulu manis. Coba ampun tuh. Ada satu film kemarin yang beta nonton, katong sempat nonton yang kemarin tuh. Judulnya Heaven and Hell. Hell. Itu adegan pelukan sama, cuma pelukan dari belakang gitu. Lucunya waktu itu Alfa cerita kalau itu adalah istri dari kameramennya sendiri. Iya, betul. Jadi adegan mesra dengan istri orang tapi suaminya itu yang megang kamera. Terus yang arahin lebih mesra. Itu perasaannya bagaimana? Meluk istri orang di depan suaminya. Pertama itu naskah yang ada romance yang pertama kali beta ketemu tuh. Sebelumnya kan kayak filosofi kopi. Jingga tadi yang drama aja dari timur. Nah, itu naskah ada romance yang pertama kali beta ketemu. Pertama kali
adegan dengan lawan main yang secara blockingan dan secara pengadeganan itu agak lumayan intens dan intim gitu. Ada gestur-gestur yang dilakukan secara intim gitu. Dan itu lumayan kaget juga, tapi si lawan mainnya untungnya orang yang main betul-betul profesional dan itu juga salut, dia tuh mau membuka diri dan dia kan sudah lebih dulu ada di terjun di dunia industri perfilman tuh yang mau membuka diri dan sama-sama memikirkan adegan gitu. Ya yang tadi itu kebetulan dia punya suaminya itu DOP yang di belakang kamera. Tapi kalau berbicara tentang profesionalisme dan industri ya mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Oke. Betul sih. Jadi ya Katungnya yang terbiasa. yang seng terbiasa dan ada penyesuaian lah. Agak canggung kan gitu. Iya betul. Maksudnya takutnya suruh cut tapi pasti kamu pulau terus. Bukan takutnya itu, takutnya dia cinlok. Itu. Tapi itu ya beta salah satu yang beta hindari sih karena beta saya tahu kalau yang lain ya, tapi kalau beta pribadi itu yang beta hindari karena beta merasa seng nyaman aja gitu. Jadi seng fokus gitu kayak harus memisahkan antara profesionalisme dan ada Perasaan, hubungan kayak gitu. Beta pasti terganggu juga ya. Lumayan menghindari sih. Tapi kita beberapa kali dengar tuh justru ketika ada film romantis gitu yang berpasangan tuh, kita pernah dengar katanya malah harus diusahakan untuk kayak coba cinlok gitu supaya lebih kuat, lebih mendalam. Iya, dia chemistry-nya mungkin dapat begitu ya. Mungkin seng sampai ke cinlok, mungkin orang yang melihat itu menangkapnya cinlok, tapi yang mereka lakukan adalah membangun chemistry. Iya, metode yang dilakukan aktor-aktor misalnya kayak bonding untuk bangun chemistry kayak misalnya love story yang peranin ini misalnya yang satu tinggal di Surabaya, yang satu tinggal di Jakarta dengan kehidupan yang beda dengan intensitas ketemu yang mungkin sebelumnya belum pernah ketemu atau pernah ketemu cuma sekali dua kali sekedar say hi dan saya pernah ngobrol. Dan waktu produksi yang mungkin sekian bulan saja itu kan banyak hal yang harus dikejar toh. Selain bangun chemistry kan harus mikir dialog lagi, mikir ini lagi. Jadi sebisa mungkin seintens mungkin dorang bangun chemistry kayak mungkin jalan sama-sama, ngobrol. Ngobrol obrolan yang sebenarnya di luar skrip itu juga bisa membantu. Membantu bonding itu kan. Nah, mungkin itu yang orang tangkap itu sebagai cinlok, tapi siapa tahu itu hanya bagian dari treatment, bagian dari treatment orang untuk bangun chemistry. Menarik ketemu bahas ini akan bisa panjang sekali. Tapi kata nanti balik lagi di segmen berikutnya, tetap di ngos-ngosan ngobrol santai. Masih di ngos-ngosan dan Katong sudah sangat ngos-ngosan ya. Banyak hal yang tadi Katong sudah bahas dan menarik-menarik ya. Kayaknya 4 segmen sedikit. Tapi nanti masih banyak hal yang nanti Katong bicarakan kayak Kak Oven ini nanti ke depan kan masih banyak project. Tapi maksudnya Katong senang karena Kak Oven mau datang hari ini. Iya betul. Menginspirasi anak-anak muda malah tuh asik. Inspirasi. Tapi memang menginspirasi di tengah banyaknya konten-konten yang tidak bermanfaat itu lumayan sangat menginspirasi sebenarnya. Iya karena kan ketemu host Jo yang sana tuh kan dia pengen jadi aktor lah dulu ya. Iya aktor. Cuman seng sempat tercapai akhirnya jadi. Iya dia seng tercapai cuman dia perankan akan di kehidupan sehari-hari. Jadi apa? Playboy. Tapi kalau dari Kakak Oven sendiri ya, maksudnya bisa dibilang sebagai pemuda dari Kakak Oven dong yang pemeran
apa sudah Cahaya dari Timur itu yang beta lihat sampai sekarang masih eksis tuh selain Kakak Alfa tuh Papa Online, Patira Jawan. Oh, Patra ya. Patra. Iya, Patra fokus di konten dia kreator. ya konten kreator sama dia punya band tau. Iya. Terus siapa sudah yang pemerannya istrinya Ciko jadi presenter juga ya? Bukan. Oh iya, tapi dia bukan orang Ambon. Oh sorry, bukan orang Ambon. Oke. Face-nya mungkin Iya. Terus kalau yang lain-lain masih ada kontak-kontak sih? Ayo dong ada sebut. masih ada sama beberapa masih Yang di dunia entertain. Kalau si BB tuh paling. BB tuh dia yang jadi Salembe. Iya, Kalembe. Dia beberapa kali di stripping sinetron sama ada film sama series juga yang masih di jalur industri film itu paling ya itu sih. Ketemu sama-sama. Dan katong kan tahu kan kalau macam dunia perfilman di Indonesia tuh keras lah. Iya pasti keras lah. Itu maksudnya pasti kalau Kakak Alfa lebih tahu karena Kakak Alfa sudah di dalamnya gitu. Nah kalau tamang-tamang ini yang dari Ambon yang kayak macam pengen berkarir sebagai aktor gitu. Hal yang seng enak-enaknya kalau yang do mesti tahu ketika masuk mau coba masuk di dunia perfilman. Kalau beta kan ikut salah satu komunitas teater namanya Peko Teater. Dia punya yang bikin itu yang mentor di film Cahaya dari Timur, coachingnya, acting coachnya. Dia yang bikin Peko Teater, dia ada beberapa kali buka kelas-kelas acting, kelas seni peran. Nah kalau ada yang mau belajar dengan dia tuh beta selalu ingat dan sangat nyantol di beta pung kepala tuh dia selalu tanya gitu. Serius mau jadi aktor gitu. So dia tanya balik, dia balikin lagi serius karena resiko terburuk sama resiko terberatnya itu sama-sama bahasa kasarnya sama-sama gila gitu. Resiko pekerjaannya. Kegilaan dalam arti bukan kayak tiba-tiba ngomong bicara sendiri atau apa, bukan dalam arti yang itu juga, tapi kayak tiba-tiba lari ke drugs, rumah tangga hancur, itu kan bentuk kegilaan yang gangguan mental, bentuk kegilaan juga kan, yang dia seng mampu mungkin menerima beban pekerjaan sebagai aktor dan beban-beban kehidupan dia di Pribadinya dia mungkin dia seng mampu menampung itu, akhirnya outputnya akan seperti itu lah, drugs atau alkohol atau rumah tangga berantakan atau segala macam. Jadi ya ya harga yang harus dibayar tuh ya kurang lebih seperti itu. Belum lagi semua orang juga di industri ini adalah orang baik. Ada yang memang memanfaatkan kepolosan orang mungkin, ada yang memanfaatkan satu dan lain hal yang harus kau antisipasi juga toh. Jangan naif-naif amat lah. Jangan naif-naif amat lah. Memang punya motivasi, punya keinginan besar itu bagus. Cuman ya harus lihat dari sisi-sisi itu juga toh. Harus lihat dari pahit-pahitnya juga toh, biar kau bisa antisipasi. Betul. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang beta mencoba untuk membawa diri ke orang-orang dan tempat-tempat yang memang sehat dan nyaman dan aman untuk beta. Membangun network dengan beberapa pelaku-pelaku di industri film, beberapa PH, membangun kesan yang baik buat mereka, pintar-pintar bawa diri lah. Potong orang tua bilang pintar-pintar bawa diri. Itu sih. Iya sih. Itu yang orang juga pikir jadi aktor supaya terkenal gitu. Terkenal tuh hanya bonus ya. Bonus dari pekerjaannya gitu. Tapi ya prosesnya yang kayak tadi. Proses terhadap profesinya
dalam rangka mempersiapkan diri dan apa namanya proses dalam yang agak sedikit lebih luas di dalam industrinya gitu loh, akibat apa namanya efek-efek yang tadi beta bilang sing semua orang baik, maksudnya itu kan juga bagian-bagian yang harus dipikirkan oleh aktor juga tuh sing kalau mau bicara tentang industri lah sing cuman memikirkan tentang bagaimana berakting, tapi bagaimana positioning kotong di dalam dunia ekosistem ekosistem industri, itu. Jangan tiba-tiba ketong salah Arah. arah ya, bisa berbahaya juga ya, betul. Karena kalau salah arah mau putar balik susah. Si Reza Rahardian dia sempat bilang sekarang tuh aktor yang bagus banyak, tapi yang apa namanya yang bisa bertahan itu adalah aktor-aktor yang bisa diajak kerjasama. Oke. Aktor yang bagus banyak, tapi yang dibutuhkan sekarang itu aktor yang bisa diajak kerjasama. Iya. Attitude itu penting. Iya, betul. Karena dapat peran bagus 1-2 terus dapat film bagus terus kayak petantang. Iya, itu juga itu tuh attitude itu paling penting. Sekarang ini sangat paling penting dan yang paling gampang dilihat dan gampang dinotis oleh orang-orang yang ada di ekosistem. Iya, betul. Sekali saya bikin cacat itu Hancur pasti tuh akan Di blacklist sudah. akan walaupun saya yang di blacklist tapi orang pasti akan ingat Tandai. ya ini kemarin begini Itu ditandai ribet, juga itu. next project saya dia lagi. Apalagi dunia perfilman kecil. Pasti ketemu orang-orang itu ya karena SDM kan yang terlalu banyak tuh. Project ini ketemu orang-orang ini tiba-tiba nanti di project lain ketemu orang lagi orang lagi. Iya, betul. Jadi ya yang bisa diajak kerjasama lah itu paling penting. Karena kan yang tadi kayak Kakak Alfa bilang kalau dalam membuat satu film tuh kan dibutuhkan kerjasama ya. Iya betul. Kalau kau sing bisa bekerja sama dengan yang lain dan yang lain sing nyaman dengan kau juga sutradara juga agak kayak sing bisa nih namanya ganggu Akan kau pasti punya. pengaruh juga. Iya, pengaruh begitu. Apalagi sekarang kan banyak yang sutradara yang memang baru bikin 1-2 film tapi sebenarnya dong punya kualitas bagus. Iya. Nah, ketika dong ketemu pemain yang memang mungkin sudah duluan ada di industri. Tapi ya mungkin attitude-nya kurang bagus kan dong kasihan juga tuh mau mengkontrol itu bagaimana. Makanya yang dibutuhkan sekarang tuh ya aktor-aktor yang bisa diajak kerja sama. Iya. Supaya lebih lancar saja begitu ya. Apalagi kan ini kan produksi besar gitu yang kerjasama timnya banyak gitu. Kalau cuman gara-gara satu orang songong ini yang lain yang nyaman ya itu juga akan memperhambat produksinya begitu. Betul. Yes, itu juga yang sering kita itu tuh. Yang sentrang kita kalau macam ini kita pikir, kita bilang kata, katong kalau di stand up ya, kita bilang kata, tong lucu tuh biasa taruh di kedua atau ketiga gitu. Tapi attitude dan bisa bekerja sama dengan orang tuh penting. Karena kadang-kadang kalau katong hubungan baik dengan orang tuh biasa kalau macam contoh, kita hubungan baik dengan orang dia mau buat acara, dia tuh akan notice sudah kejun aja. Gitu. Biasanya begitu. Soal lucu mah di belakang. Karena kan mungkin ikatan yang itu yang ketemu bangun ya, betul yang bisa diajak kerjasama gitu. Nah itu tuh menarik tuh. Ya itu sih misteri. Iya. Nah ini terakhir nih, ketemu Tesu ngobrol-ngobrol nih, melihat potensi sekarang nih kita lihat kalau ketemu sekarang teman-teman di Ambon lagi gencar-gencarnya mau buat film, bangun film. Kalau dari Kakak Alfa melihat ini terus apa sih motivasi gitu untuk teman-teman yang sudah mulai pelan-pelan berkarya dan membangun ekosistem perfilman di Kota Ambon. Ya. Kayak acara yang kemarin bikin terus banyak yang datang, banyak yang mau mendengar apa namanya omongan dari Pak Dias, Kakak Rocky itu yang apa namanya kemudian jadi energi yang sebenarnya energi baik begitu ekosistem orang-orang yang suka atau mau berkarya di dalam bidang film ataupun kreatif lah di Kota Ambon ataupun secara luas di Maluku itu sebenarnya penting sih memelihara energi-energi itu apa namanya
embrio itu tuh harus tetap terjaga. Ya analoginya kayak kalau 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 mau bicara tentang kalau pakai kata industri film kan itu pasti lebih luas tuh, kayak harus ada model bisnisnya kayak gimana, karena film kan juga Iya, bisnis, iya, iya. ada nilai ekonomi kan. Kalau bicara tentang industri, kalau pakai diksi industri kan ada nilai ekonomi, ada Iya, model iya, bisnis dan lain-lain. Tapi kalau bicara dulu tentang ekosistemnya dulu, industri nantilah itu ada model bisnis dan lain. Yang penting ekosistemnya, bahwa kayak mungkin ada klub-klub film mungkin atau komunitas-komunitas film yang beta tahu, ada beberapa anak-anak di Jasira di Hila, ada beberapa yang dong walaupun bikin video-video pendek tapi sudah punya ketertarikan di apa dunia visual dan audio kan, dunia film sudah punya. Gila ada. Ada. Beta lupa namanya. Pokoknya ada beberapa. Nah, itu tuh jadi apa namanya? Jadi energi yang bisa menginfluence di tempat-tempat lain, betul. dengan source yang mungkin minim, dengan alat yang mungkin minim yang mereka punya, tapi yang paling penting adalah bagaimana dong punya semangat mau bikin, mau mulai gitu. Iya. Seperti kayak kemarin Kakak Rocky bikin Familia, itu hal yang menurut beta Sangat harus baik, harus iya. salut, Iya, harus salut dengan salut, itu. iya. Bikin karya film action lagi. Iya. Notabene film action Susah. itu susah dan banyak variabel tuh, dan mau untuk berani untuk bikin karya itu kan jadi kemudian jadi stimulus bagi yang lain tuh, dan itu energi positif ya buat bagaimana bangun ekosistem film di Ambon. Betul. Iya sih. Ini kalau sudah berjalan apa namanya, sudah banyak peminat apa segala, mungkin bisa melebar menciptakan industri kayak misalnya Jogja punya JAF Festival, Jogja International Film Festival apa segala macam. Mungkin arahnya bisa ke situ, tapi mereka kan mungkin dong mulai duluan apa segala macam. Dan selama juga prosesnya ya. Sekarang yang apa namanya lagi anak-anak di sini lagi atau teman-teman di sini lagi giat-giatnya berproses. Nah itu tuh yang harus menurut beta harus selalu dipelihara lah. Iya. Gitu. Karena proses itu harus dinikmati. Yes. Tuh penting begitu. Karena kadang-kadang beberapa orang tuh tidak menikmati proses. Mau langsung jadi jadi, gitu. Mau langsung dapat terkenal, mau langsung dapat hasil gitu. Iya, prosesnya tuh yang justru. Padahal kau tahu yang instan tuh biasa cepat naik cepat turun ya. Cepat hilang tuh gitu. Ya. Tapi ini luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Kakak Alfa. Yang beta senang dari Kakak Alfa itu adalah selalu terbuka. Iya. Ya, maksudnya katong tahu lah Kakak Alfa tuh kan sudah membintangi film-film, tapi maksudnya gampang diajak untuk sharing, itu sangat-sangat terbuka untuk berbagi ilmu. Nah, itu beta rasa itu sangat penting sih gitu. Karena beta pun berkaca dan beta nih dapat ilmu dari kayak begini-begini, kayak orang sharing gitu. Beta sering sekolah teater, sering ikut di pendidikan formal major teater. Beta dapat ilmu ya, jadi dari ngobrol-ngobrol dengan senior-senior kayak begini. Betul. Jadi beta dapat ilmu dengan cara begini. Kalau misalnya beta pelit ilmu ya masa sih beta begitu, sedangkan beta pun belajar kayak begini gitu. Di sela-sela syuting ngobrol dengan aktor-aktor yang lebih senior, yang lebih paham, lebih ini. Ya beta gali ilmunya dari sini. Iya, betul. Jadi kalau misalnya sharing-sharing kayak begini justru beta malah senang juga tuh. Iya. Dan ya ini jadi apa sudah istilah energi yang positif juga kan untuk teman-teman beberapa kayak Kakak Alfa kemarin sharing-sharing dengan teman-teman, terus sempat ke sekolah juga. Kita rasa itu hal yang mestinya ini harus sering dilakukan. Teman-teman yang berkarya apapun ya, dari genre apapun itu, kita rasa harus lebih mau membagi ilmu. Itu sih yang paling penting sih, karena teman-teman di sini nih, don tuh kadang-kadang mau, cuma malu. Dong malu kayak macam, kira-kira kalau ini bisa sih gitu. Karena kadang-kadang kalau dong datang kayak macam, ada kadang-kadang dia itu sombong ini. Padahal belum bicara, belum kenal juga ya, kadang-kadang hal-hal begitu yang bikin.
Tapi terima kasih Kakak Siap. Opa. Terima kasih. Terima juga. kasih untuk Terima waktunya kasih hari banyak, ini di dan- tengah-tengah kesibukan. Mau datang ke podcast, mau berbagi. Mau sempat-sempatin waktu, Iya. berbagi. Mau berbagi untuk teman-teman pemuda di Ambon. Luar biasa. Maluku khususnya ya. Siapa tahu Iya. terinspirasi. Ada yang tiba-tiba ke depan banyak aktor-aktor dari Maluku Ya. yang muncul Ya, ya. harus. Iya. Supaya Kakak Ova yang sendiri di sana. Iya, betul. Setiap kali datang, "Ih, anak timur saya nggak ada. Soalnya anak timur banyak kumpul di ini, musisi. Anak jalurnya timur sih. banyak habis. Ya kalau di film kan kalau semakin banyak kan semakin bagus juga kan, networkingnya semakin bagus. Oke terakhir ada yang mau disampaikan lagi mungkin promo apa untuk film? Paling kalau film ini taping ini tayang sebelum tanggal 8 atau tanggal 8 Mei atau Iya, iya. mungkin pas bulan Mei sudah naik. Paling ya jangan lupa nonton film Sayap-Sayap Patah 2 di bioskop. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Sayap-Sayap Patah 2. Nanti katong posting sebelum film tayang. Oke, itu saja. Terima kasih Kakak Ova Sagaf untuk kehadirannya luar biasa. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton percakapan yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Kakak Ova Sagaf, Junarat Mase, dan yang paling penting, Babe Podcast. Jangan lupa apa, Be? Like, share, dan subscribe. Asik. Sampai jumpa lagi di Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Wuh.